Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui video, dan kali ini kita bahas mengenai Pancasila menjadi nilai pengembangan ilmu. Nah, tentunya kepada seluruh mahasiswa yang saya banggakan semua, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama, dan bagi yang muslim silahkan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan kepada saudara semua, bagi yang menonton melalui video ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, mengenai Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, ini memang sering kita bahas ya, terkait dengan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, ini tentu saudara semua ingin mendalami lebih lanjut, silakan simak sampai selesai ya. Nah, dari apa yang kami harapkan nanti, tentunya diharapkan nanti mampu melakukan kajian dalam berbagai literatur yang dapat membentuk dan membangun pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan dasar pengembangan ilmu. Dengan metode kajian literatur, mahasiswa dapat mengkaji dan membuktikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam pengembangan setiap ilmu. Nah, ini kemudian menunjukkan hasil pembelajaran melalui pengkajian literatur dengan membandingkan, mempersamakan, dan membedakan ilmu-ilmu yang didasari oleh Pancasila dan ilmu-ilmu yang tidak didasari nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam kondisi perbedaan dasar keilmuan tersebut, mahasiswa harus memutuskan nilai-nilai Pancasila apa saja yang harus selalu menyertai perkembangan keilmuan yang ada di Indonesia. Nah, menguasai pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang religius, ilmu yang humanis, dan ilmu untuk pembangunan bangsa. Untuk dapat menguji pemahaman yang holistik mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, maka mahasiswa harus menyelesaikan tugas individu dan kelompok melalui kajian dan diskusi kelompok, dan mampu mengelola pengelolaan perbedaan pandangan dari hasil kajian literatur dan hasil kerja kelompok sebagai khasanah kekayaan pemikiran dalam membentuk dan membangun pemahaman yang kuat tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nanti silakan saudara semua kalau ingin membuktikan ya dengan tugas individu dan kelompok ini supaya nanti akan ketemu ya. Nah, kenapa ini sangat penting bagi saudara semua dalam hal Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu. Nanti coba saudara bisa analisa. Memiliki sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, komunikatif, estetis, etis, apresiatif, dan partisipatif. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, ini misalnya andaikan para ilmuwan dan dalam pengembangan ilmu konsisten akan janji awalnya ditemukan ilmu, yaitu untuk mencerdaskan manusia, memartabatkan manusia, dan mensejahterakan manusia. Maka pengembangan ilmu yang didasarkan
Pada kaidah-kaidah keilmuan sendiri tak perlu menimbulkan ketegangan antara ilmu atau teknologi dan masyarakat. Nah, fakta yang kita saksikan saat ini, ilmu-ilmu empiris mendapatkan tempatnya yang sentral dalam kehidupan manusia. Karena dengan teknologi modern yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan praktis hidup manusia. Ilmu empiris tersebut tumbuh dan berkembang dengan cepat melebihi ritme pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia. Ironisnya, tidak diimbangi kesiapan mentalitas sebagai masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara intensif, termasuk merubah pola pikir dan budaya manusia, bahkan nyaris menggoyahkan eksistensi kodrat di manusia sendiri. Ini kalau menurut Irianto. Misalnya anak-anak sekarang dengan alat-alat permainan yang serba teknologis seperti PlayStation, yang di game, Android, game online dan sebagainya. Ya, ini mereka sudah dapat terpenuhi syarat hakikat kodrat sosialnya. Hanya dengan memainkan alat permainan tersebut secara sendirian, mereka tidak sadar dengan kehidupan yang termanipulasi teknologi menjadi manusia individualis. Ilmu pengetahuan dalam perkembangannya dewasa ini beserta anak-anak kandungnya, yaitu teknologi bukan sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia. Iptek ini telah menjadi sesuatu yang substansial, bagian dari harga diri atau prestis dan mitos. Nah, yang akan menjamin survival suatu bangsa. Prasyarat atau prerequisite ya untuk mencapai kemajuan atau progres dan kedikdayaan atau power yang dibutuhkan dalam hubungan antara sesama bangsa. Nah, dalam kedudukannya yang substansif tersebut, Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif. Dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, namun ini kalau kita perhatikan di Indonesia ini sendiri dengan kemajuan dengan iptek ini justru kita memprihatinkan dengan generasi-generasi yang akan datang. Nah, keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologis bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Nah, jadi ketika kita perhatikan dengan era-era yang sekarang ini, tentu ini juga akan menjadi suatu tantangan ya nanti bagi kita semua. Tentunya dalam Pancasila ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga kalau ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dikhawatirkan nanti akan generasi selanjutnya ini bisa menjadi generasi yang hanya mengacu kepada
individualis ya, dan untuk sosialis akan berkurang. Nah, ini dengan kemajuan pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya sesuai dengan kebudayaan kita. Dengan adanya iptek ini, dengan kemajuan teknologi ini, justru ini akan mengancam bagi kita semua ya. Tentunya kita harus mulai dari sekarang harus bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi yang mungkin kita harapkan di kemudian hari dengan pengaruh-pengaruh ya melalui iptek yang sangat luar biasa ini ya, bahkan banyak sekali media-media yang aplikasi-aplikasi yang justru ini akan menjadi suatu problem ya bagi generasi. Nah, tentunya dalam penggunaan iptek ini juga harus dilandasi dengan nilai-nilai dasar ya, sebagai nilai-nilai Pancasila ya, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika dalam penggunaan iptek. Pengembangan iptek ini juga harus sesuai dengan dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri supaya di kemudian hari dalam generasi selanjutnya pun dalam penggunaan teknologi tidak meninggalkan dari nilai-nilai kebudayaan kita sendiri. Nah, jangan sampai dengan adanya teknologi yang semakin maju ini justru kita semua ya terpengaruh dari yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Pelan-pelan ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini tentu alasannya yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko
kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan, dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Dan ini sudah terjadi di mana-mana di wilayah negara kita yang kita cintai. Yang bahkan sampai kemarin juga termasuk ada letusan, termasuk ada bencana-bencana yang lain-lainnya yang sudah sebenarnya sudah menjadi suatu perhatian bagi kita semua sebagai sebagai orang-orang yang mau berpikir untuk generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai dalam dalih-dalih yang saya sampaikan seperti ini justru nanti akan menjadi rusak ya, lingkungan kita menjadi rusak, dan tentunya apa yang nanti akan kita dapatkan tentu bencana dari berbagai bencana ini karena disebabkan oleh ulah ya, oleh ulah manusia itu sendiri ya. Makanya kita sebagai manusia juga ketika kita dalam melakukan dalam penggunaan iptek ini juga harus benar-benar diperhatikan generasi yang akan datang, dan tentunya alam akan selalu bersahabat. Dan bahkan kalau kita perhatikan bahkan di berbagai kota yang sekarang ini mungkin termasuk penggantian yang tanaman hijau menjadi tanaman plastik dan sebagainya. Ya, ini justru justru ini akan mengkhawatirkan. Ya memang indah dipandang yang mungkin saat ini, tapi akhirnya apa yang nanti akan terjadi ya, itu lama ya mungkin tidak akan lama lagi pasti itu akan terjadi bencana-bencana yang seharusnya itu bisa menjadi menjadi pengendali ya, bahkan menjadi resapan, termasuk pohon-pohon yang sekarang ini sudah banyak yang sudah ditebang semua ya, bahkan demi pelebaran dan sebagainya. Nah, ini kadang tidak diperhatikan bahwa resapan-resapan termasuk untuk ini pun juga harus diperhatikan. Kalau kita perhatikan di wilayah pesisir pun, kalau sekarang ini sering banjir. Ditinggikan sampai berapapun ini kalau tidak diperhatikan ya, bahkan sampai 1 meter, 10 meter nanti pun itu lama juga semua akan bisa tenggelam semua nanti kalau ini dibiarkan terus-menerus. Nah, ini bagi generasi yang selanjutnya ini kasihan juga. Nah, ini tolong yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai wewenang dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan ini diharapkan harus diperhatikan dengan baik ya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ya hanya untuk keuntungan pribadi ya, tapi tolong bisa diperhatikan dampaknya nanti di kemudian hari. Ini mungkin akan menjadi suatu tantangan yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sekitaran kita, banyak sekali yang sudah mungkin rumah-rumah yang sudah tenggelam, jalan yang sudah ditinggikan terus tetap masih naik terus, sudah saling berlomba-lomba meninggikan. Bahkan kalau kita perhatikan mengenai masalah lingkungan, sekarang kalau di daerah pergunungan saja ini sudah dikepras semua. Ini menjadi suatu ancaman yang mungkin tidak terduga-duga ya nanti di kemudian hari. Ini silahkan nanti diperhatikan, diamati benar-benar ya. Apakah ini nanti di kemudian hari yang pegunungan-pegunungan yang sudah dikepras, yang sudah diratakan ini nanti saudara bisa menganalisa sendiri ya.
Nah, ibaratnya gunung-gunung itu kan sebagai resapan ya, sebagai sebagai penyeimbang, penyangga. Nah, ibaratnya kalau itu ibaratnya bumi ya, itu timbangannya ya bumi. Mungkin bisa kemiringan ini kalau sudah eh, seimbang misalnya. Ini kalau lama-lama ini dikepras semua hilang, nanti akan lama-lama akan ini ya, akan ya ibaratnya akan berputar, dan tentunya jalannya juga akan kalau seperti roda yang misalnya satu saja tidak melingkar dengan baik, ya ibaratnya seperti itu. Nah, ini justru jalannya akan seperti jeglek-jeglek ya kan gitu, yang tidak enak ya untuk rotasinya juga. Nah, ini sama seperti keseimbangan bumi ya, keseimbangan alam ini kalau tidak diperhatikan nanti akan berdampak bagi kita semua sebenarnya. Nah, ini kita sebagai sebagai kita semua ya, sebagai generasi yang melanjutkan estafet nanti, diharapkan benar-benar dan mungkin yang mendengarkan ini juga harus benar-benar diperhatikan mengenai masalah lingkungan ya. Kemudian yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut ini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan sikap berusaha, digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, kemudian solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Kemudian musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Nah, inilah pergeseran-pergeseran seperti ini dengan dengan impact ya, dengan tag ini perlu kita antisipasi dari sekarang. Ini kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan sangat berbahaya ya. Tentunya ini sangat menjadi menjadi suatu tantangan bagi kita semua ya, kalau masalah kearifan lokal ini bisa tergeser semua. Nah, menggali sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya,
bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Nah, aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Nah, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini mengimbangi autodinamika iptek. Nah, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan masa hasil-hasil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles atau distributif, legalis, dan komutatif. Dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Kointowijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisme manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Pertama, universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara berencana. Kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Dr. M. Sastra Pratejo, dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan, menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Nah, Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal pertama ya terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal. Yang pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antara masyarakat, membangun penguasa iptek melalui sistem pendidikan antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi
akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Karena pendidikan merupakan tuntutan ya seluruh masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Misalnya dalam rekayasa genetik. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Nah, Mulyarto menjelaskan ada 5 ciri ekonomi Pancasila, yaitu roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial atau egalitarianisme. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Kemudian yang kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Nah, pada di poin yang keempat ini mengenai koperasi, namun ini kalau koperasi ini sebagai saka guru perekonomian, tapi yang sekarang ini apakah ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, apakah koperasi-koperasi yang sekarang ini apakah merupakan saka guru perekonomian? Nah, atau memang ini memang di banyak koperasi-koperasi yang berdiri ini, apakah ini hanya untuk kepentingan pribadi atau memang untuk ini sebagai suatu merupakan suatu saka guru perekonomian yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah ada ya, sesuai dengan aturan perkoperasian. Nah, ini tentunya harus kita analisa bersama. Koperasi-koperasi yang semakin banyak yang ada di sekitaran kita ini perlu kita cermati bersama. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu, yaitu dulu sudah pernah. Ini penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, ya ini tentunya masih banyak sekali selain PLTN,
masih banyak penolakan-penolakan yang memang ini juga juga tidak hanya PN saja. Nah, mungkin saudara juga bisa coba saudara bisa cari beberapa yang menjadi suatu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia ini ya. Tentunya penolakan-penolakan selain PLTN yang memang mau didirikan di Muria ya, ini selain itu silakan nanti saudara memberikan contoh-contoh yang lain. Nah, kenapa sekaligus diberikan alasan ya pada coba silakan nanti diberikan tanggapan pada di forum ya nanti. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidup manusia atau prakteknya bangsa atau prakteknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktek hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula. Tetapi kataku tadi lebih daripada itu. Terus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak tanpa karakter yang gilang gemilang. Orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi dan berakar amat dalam sekali. Oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin
yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, akan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP) dan masyarakat ilmiah tanggal 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut: setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas, ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini, dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, resource based, and culture based development. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Dua argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, yang A, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mulyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek
sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen di bidang dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang C, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, atau satisfaction atau kepuasan, dan result hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagaimana mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan? Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satunya ujian adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaat profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Nah, asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, kemudian mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Ya. Ini hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis, sebagaimana dikemukakan Notonegoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat makhluk individu dan sosial atau sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom atau kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaan. Kemudian yang sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesional. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.
Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan. Sila keempat. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arah agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal sebagai berikut. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Ya, terima kasih ya, saya rasa sudah cukup pada sesi kali ini. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi saudara semua dan bagi yang menonton. Saya rasa pada sesi kali ini saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.